Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Ibu Nike dan teman-teman semua. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat bertemu meskipun melalui ruang maya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mata kuliah pengantar aliran linguistik akan mempresentasikan materi tentang aliran struktural Amerika. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Salsabila Mega Pratiwi. Yang kedua, Amelia Koriah. Yang ketiga, Tio Marja Ananta. Yang keempat, Setiana Lerin Putri. Yang kelima, Amalia Putri. Dan yang keenam, Tufatul Laili Mauludia. Pada slide pertama akan dibacakan oleh Mbak Amelia Koriah. Waktu dan tempat saya silakan. Terima kasih untuk waktunya Mbak Salsa. Yang pertama yaitu pengertian aliran struktural Amerika. Pengertian aliran struktural Amerika adalah salah satu aliran dalam ilmu linguistik atau sebuah aliran yang memiliki kekhususan itu terlihat dari cara kerjanya. Kekhususan itu terlihat dari cara kerjanya yang fokus pada struktur bahasa yang terdiri dari font, fonem, morfem, kata, kalimat, dan wacana. Namun dari tingkatan bahasa tersebut dianalisis secara sendiri-sendiri. Pada dasarnya, aliran struktural Amerika adalah aliran yang bermula pada permulaan abad 20. Aliran itu terdapat di kontinen Eropa dan benua Amerika sebelah utara. Adalah sejarah singkat aliran struktural Amerika. Munculnya aliran struktural Amerika menurut Samsuri pada tahun 1998. Aliran struktural Amerika diawali oleh pemikiran Ferdinand de Saussure pada abad ke-20 dengan pandangan barunya yang membahas bahasa secara sinkronik atau membandingkan bahasa pada suatu kurun waktu. Pembahasan ilmu bahasa tersebut kemudian berkembang di Eropa hingga ke benua Amerika yang lebih dikenal dengan namanya linguistik struktural. Tokoh linguis dari Amerika yang dianggap berperan penting pada era ini adalah Bloomfield yang melandasi teorinya berdasarkan psikologi behaviorisme. Menurut behaviorisme, ujaran dapat dijelaskan dengan kondisi eksternal yang ada di sekitarnya. Lanjut Mas Tio, soalnya masih dalam sejarah Menurut singkat. KR pada tahun 2003, faktor penyebab lain penyebab berkembangnya aliran struktural Amerika adalah banyaknya bahasa Indian yang belum diuraikan unsurnya secara sinkronik karena cara historis atau diakronik kurang bermanfaat dan diragukan keberhasilannya. Sebab sejarah bahasa Indian sedikit sekali yang mengetahui atau bahkan tidak ada sama sekali. Selanjutnya, kelebihan akan dibacakan oleh Mbak Septi. Silahkan. Lebih aliran struktural Amerika. Aliran struktural Amerika berhasil mengilmiahkan ilmu bahasa yang sebelumnya kurang mendapat perhatian. Dalam hal penggunaan data dalam penelitian bahasa yang dilakukan, aliran ini berhasil menguraikan konsep baru mengenai teknologi secara detail. Ini mampu menguraikan unsur bahasa secara sinkronis, terutama bahasa yang sebelumnya belum pernah dikaji secara sinkronik. Selanjutnya, kekurangan dari aliran struktural Amerika akan dibacakan oleh Mbak Amalia Putri. Silahkan. Baik, selanjutnya yaitu kekurangan aliran struktural Amerika. Konsep pemikiran aliran struktural Amerika dalam bidang bumi, sintaksis, dan semantik kurang dikaji secara mendalam, karena fokus pembahasannya secara detail hanya pada kata-kata. Analisis berdasarkan Bloomfield kelihatan mudah,
Tetapi tidak jelas mengapa setiap langkah harus terdiri atas 2 konstituen, tidak lebih. Selanjutnya, ciri-ciri dari aliran struktural Amerika akan dibacakan oleh Mbak Tufa. Silakan, Mbak. Ciri-ciri aliran struktural Amerika. Yang pertama, bahasa merupakan kebiasaan. Hal ini berarti mengajarkan bahwa bahasa dengan metode drill and protect. Yang kedua, bahasa berupa ujaran. Ini artinya yang termasuk dalam bahasa itu hanya ujaran saja. Yang ketiga, bahasa adalah deret sintakmatik dan paradigmatik. Yang keempat, bahasa ialah sistem tanda. Dan yang kelima, berlandaskan pada paham behaviorisme. Dari materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kajian teori yang kami jabarkan pada halaman-halaman sebelumnya, dapat kami tarik kesimpulan bahwa aliran struktural yang dipelopori oleh beberapa ahli membawa kajian baru bagi ilmu kebahasaan di zamannya, untuk mempermudah mengidentifikasi suatu bahasa. Melalui berbagai teori dan patokan tertentu, bahasa dapat diteliti lebih mudah dengan aliran ini. Aliran strukturalis mampu membuktikan bahwa setiap bahasa punya kekhasan sendiri sehingga perlu dibedakan dan diketahui kekhasan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.